Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Desi Moroge dalam acara Spensagi Bercerita, podcastnya SMP 1 Sragi. Kali ini luar biasa, kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Ibu Margi, Kepala Sekolah SMP 1 Sragi. Kemudian di depan saya ada Ibu Arti. Beliau merupakan pengawas dari SMP 8 Kota Pekalongan, benar Ibu? Oke. Dan di sebelahnya ada Ibu Rita. Beliau merupakan kepala sekolah dari SMP 8 Kota Pekalongan. Nah, luar biasa ini, saya kali ini kelihatan paling cantik sendiri, Bu. Ada 3 Ibu. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama mungkin dari Ibu Margiati, SPD MPD, mohon untuk waktunya. Silakan Ibu. Terima kasih Mas Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Margiati, Kepala SMP Negeri 1 Sragi, Kabupaten Pekalongan, dan sudah menjadi kepala sekolah di SMP ini jalan tahun yang ketiga. Gitu. Apalagi yang ditanyakan Mas? Ukuran sepatu Bu? Mungkin background pendidikan Ibu, iya, atau baik. mungkin pernah jadi mengajar atau kepala sekolah di mana? Siap. Pertama kali menjadi guru itu tahun 1994, menjadi PNS di SMP Negeri 4 Sragi, yang sekarang berubah menjadi SMP 3 Oh Sragi, iya. ya, tahun 1994. Kemudian menjadi guru selama 23 tahun di SMP Negeri 3 Sragi. Lalu tahun 2017 atas izin Allah mendapat amanah untuk menjadi kepala sekolah di SMP 5 Sragi, masih di sekitar Sragi juga. Seragi terus ya Bu ya? Ya, selama 5 tahun. Kemudian di tahun 2022 itu mendapat amanah berikutnya di SMP ini sampai sekarang. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Keren banget ya perjuangannya Ibu Margiati ini, dan semuanya di Sragi. Sepertinya Ibu Margi udah malang melintang sampai berapa tahun tadi Bu kalau gitu? Berarti kalau totalnya itu ya 30 tahun. Hampir 30 tahun untuk mengambil. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Margi. Baik. Perlu diketahui ini teman-teman, Ibu Margiati ini adalah sosok pemrakarsa kita ini. Podcast kita ini terdiri dari beliau ini merupakan guru bahasa Indonesia, dan Bu Margi ini salah satu yang mensupport kami Bu, bagaimana podcast kita berdiri dan bagaimana mengawali sampai saat ini seperti itu. Baik, terima kasih Bu Margi. Sekarang giliran mau siapa dulu nih? Ibu Arti dulu apa Bu Rita dulu ini? Oh, oke, siap. Oh, apa? Cuman apa Bu? Lebih duluan lahir gitu. Oke, begitu ya. Baik, selanjutnya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Ibu Arti merupakan pengawas dari SMP 8 Kota Pekalongan. Silakan Ibu Arti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spensagi Bu. Luar biasa. Perkenalkan, saya Arti Rohjatmi, pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Siap Ibu. Seperti saya sampaikan tadi, saya masih muda, saya 17 tahun. Tinggal dikalikan berapa? Waduh, aduh, saya mau tanya takut ini. Ibu pengawas. Jangan takut. Oke, Ibu. Iya. Oh iya Bu. Saya juga pengawas. Asas pengawas ujian Ibu. Ya, kalau dilihat dari pengalaman, saya mulai jadi guru di SMP Negeri 2 Pekalongan. Mulai tahun 97. 97. Ya, tahun 2014 saya dipindah. Tentunya saya tidak dibujuk sama di SMP 2. Waduh. Untuk mengampu di SMP Negeri 11 Pekalongan. Pekalongan selama 3 tahun sampai dengan awal 17, terus dioper ke SMP Negeri 4 Pekalongan sampai tahun 20, dan 20 masuk ke sini. Oke. Sekarang sampai. Izin Ibu Arti, untuk ngajar mapelnya apa Bu Arti? Saya ngajarnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga luar biasa. Oh iya, siap. Oh, Bapak Zul ya. Oke, luar biasa.
Baik Ibu Arti, terima kasih atas perkenalan singkatnya. Kurang satu lagi nih, kurang lengkap. Ibu Rita belum sebenarnya. Kali ini Ibu Rita, kemudian silakan untuk memperkenalkan agar kita lebih akrab dulu. Ibu Rita ini adalah Kepala Sekolah SMP 8 Kota Pekalongan. Silakan Ibu Rita. Matur nuwun Mas atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita, lengkapnya Sumarita Mas ya. Suman. Dari SMP Negeri 8 Kota Pekalongan, mulai bertugas di SMP 8 itu 22 Februari 2024 dan sebelumnya saya di SMP Negeri 15. Nggih. 15 Ibu. SMP Siap. Negeri 15 per 1 Oktober 2021 ya Bu ya. 2021 kemudian mutasi ke SMP 8. SMP 8. Oke. Oke. Izin untuk mata pelajaran yang diampu Ibu. Oh iya. 2002 sampai dengan 2021 September itu saya di SMP Negeri 3 Kota Pekalongan mengajar fisika. Fisika. Nggih. IPA ya Bu berarti. Iya IPA. betul IPA. Oke. Terima kasih Ibu Rita, saya hampir kebalik, yang satu Ibu Arti, yang satu Ibu Rita ini, Ya, tapi dua-duanya luar biasa dan saya semakin percaya diri kali ini saya di sini kelihatan paling cantik Ibu ya. Istri Kandi kan saya Desi Bu, jadi masuk lah ya, masuk ya, circle-nya masuk ya Bu ya. Izin Ibu bertanya untuk Ibu Arti dan Ibu Rita, boleh dijawab salah satu dulu atau mungkin dari bergantian. Untuk kedatangan dispensa gitu Ibu, kira-kira ada kegiatan apa Bu kira-kira dari SMP 8 Kota Pekalongan ini sampai jauh-jauh dari, walaupun sih kabupaten sama kota berdekatan ya, tapi kira-kira ada apa sih Bu biar teman-teman di sini tuh tahu kedatangan dari SMP 8. saya dulu Bu. Ya. Siap. Terima kasih Mas. Saya dan teman-teman beserta Ibu pengawas pembimbing kami bermaksud untuk mencari Apa itu? apa ya? Mencari tahu Mencari tahu. apa atau Ya. saya Ya jadi tukar tukar ngangsu kawruh gitu ya Bu ya, mungkin tepatnya ya Bu ya. Ngangsu kawruh berkaitan dengan penguatan literasi numerasi yang ada di sekolah ini, barangkali nanti Oke, kedepannya bisa kami implementasikan atau kami ATM ya Mas Iya, ya. Kami ATM. tiru, kami modifikasi supaya kompetensi literasi numerasi yang ada di sekolah kami itu bisa mengalami peningkatan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rita, luar biasa. Kira-kira kenapa sampai tertarik untuk belajar ke SMP 1 itu apa Bu motivasinya kan tadi? Boleh ditambahkan Ibu Arti? barangkali dapat info dari mana. Atau mungkin informasi dari mana, atau maaf Ibu ini kan ada media sosial kah atau mungkin atau seperti itu Ibu Arti, mau bisa ditambahkan? Waduh, idik-idik ya Bu, aduh. Ke SMP Sragi yuk. Iya. Saya mendapatkan informasi dari itu Iya, Lokakarya PSP, Sekolah Penggerak. Oh iya. Angkatan 3 Ibu ya, sekolah kita ya. Iya betul, Iya. angkat pegang. pengawas dari Kota Pekalongan yang bercerita. Bu Mardianti kan Bareng bersahabat. Oh, 2010. Iya, izin kuliahnya bareng atau? pernah Sebelumnya juga kita sudah kenal. karena saling tukar di MGMP. Oh, oke. Siap Ibu, oke. saya mendapatkan informasi bahwa SMP Negeri 1 Sragi itu mendapatkan predikat penggiat literasi nasional. Amin Ibu, nggih, amin. Punya keinginan bahwa karena saya resah sebenarnya, berasal dari keresahan. Karena kegiatan literasi, penguatan literasi di Kota Pekalongan terutama SMP itu
itu aja. Hmm, Jadi yo udah membaca 15 menit terus dan itu enggak ada pengawalan. Ya ada tidak lanjut Iya, ya, iya, ya iya. tidak lanjut, enggak ada ukur gitu, ada peningkatan atau tidak itu tidak diketahui. Iya, iya. Jadi sekadar baca 15 menit setelah itu Sudah Kan gitu ya. kita harapannya kan tidak seperti itu ya. Iya. Tapi betul-betul siswa SMP itu punya aksi nyata gitu ya. daya literate yang sesuai lah. Siap, Nah, Ibu. kalau diukur kan sekarang rendah ya. Siap. Minat baca juga rendah. Oke, Jadi mungkin latar belakang siap. itu mengapa kita Siap, Ibu Arti, terima kasih. Ibu Rita, terima kasih jawabannya. Jadi jelas ya, dari tujuan di sini itu lebih ke menekankan tentang bagaimana literasi numerasi, mungkin kolaborasi dua sekolah ini bisa saling belajar seperti itu ya. Terima kasih atas kunjungannya Ibu, suatu kehormatan dari SMP bisa Satu ya, Sragi. terima kasih. Oke, oke. Kali ini Ibu Margiyati untuk bisa menjawab kira-kira dari tujuan Ibu Arti dan Ibu Rita, kira-kira silakan Ibu Margi untuk menanggapi kedatangan beliau ini, Bu. Iya baik, terima kasih Mas Desi, Bu Arti dan Bu Rita. Kami atas nama pimpinan di SMP 1 Sragi bersama seluruh kru dan juga seluruh rekan guru dan PAS mengucapkan terima kasih atas kerawuhan panjenengan bersama tim. Yang jelas kerawuhan panjenengan ini menjadi kehormatan bagi kami karena kedatangan tamu itu adalah keberkahan, sehingga panjenengan kersa rawuh di SMP kami itu adalah sebuah anugerah sehingga kita bisa saling belajar nggih Bu. Kita kalau tadi mengatakan panjenengan kesini untuk ngangsu kawruh, kalau saya lebih ke saling berbagi ilmu saja ya, saling berbagi karena saya juga butuh sharing dengan panjenengan apa yang sudah dilakukan di SMP 8. Nanti kita akan ATM. Bener ATM ya Pak Desi? ATM ya. Nah, Kalau bisa dan di ATP ya. ATP itu Kalau ATP, amati, amati, tiru, dan plek. plek ketiplek. Ya, kalau bisa kita ATM lah sehingga apa yang sudah kami lakukan nanti ditambah dengan yang Ibu lakukan di SMP Ibu akan menjadi sebuah sinergi yang luar biasa. Itu harapan dari kita seperti itu. Nah, monggo barangkali ada yang ditanyakan tentang literasi, saya persilahkan kepada Bu Rita, saya kembalikan lagi ke Iya. Mas Desi. Terima kasih Ibu Margi, luar biasa. Tepuk tangan untuk kebersamaan hari ini. Wow. Bisa menggabungkan dua sekolah ya, sama-sama yang ingin belajar dan sama-sama ingin berbagi ilmu. Ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa menginspirasi juga dari sekolah-sekolah ya Ibu. Bagaimana sekolah ini ternyata bisa untuk kerjasama, bertukar ilmu, ide, gagasan dan lain-lain. Boleh izin bertanya Ibu, sebelumnya untuk di SMP 8, kemudian pembiasaan literasi dan numerasi di sekolah Ibu itu sementara seperti apa gambarannya? Tadi sudah dijelaskan sedikit, mungkin bisa ditambahkan Ibu Rita. Iya. Yes, Terima kasih Mas. Jadi untuk program literasi dan numerasi mulai tahun ajaran ya, Iya. yang Juli 2024 ini kami teman-teman itu mulai mengadakan sedikit inovasi lah. Kalau kemarin itu mungkin hanya membaca, kemudian merangkum. Itu di Juli itu kami sudah mulai langsung implementasi ke jam pelajaran. Jam pelajaran. Jadi Bapak Ibu guru yang masuk kelas itu menyiapkan satu soal, boleh literasi, boleh numerasi. Boleh numerasi. Nanti anak-anak diberi satu soal itu, kemudian dibahas bersama-sama. Soalnya sederhana, misalkan numerasi nih, hari pagi tadi anak-anak yang sudah sarapan siapa ya? Kan tunjuk jari. Ada Ya. yang saya Ya, saya belum karena lauknya nggak enak gitu misalkan ada ya. Ya, jadi Iya. misalkan terhitung hanya 16 anak. Sebagian ya Bu ya. Oke, padahal yang tidak pun juga 16 karena jumlahnya 32. Iya. Maka prosentasenya guru itu memberikan soal berapa persen anak yang sudah sarapan pagi ini. Sesederhana itu Ibu ya, Iya, luar iya, biasa, iya. tepuk tangan ya. Ternyata pertanyaan yang sederhana seperti itu juga sudah termasuk dalam numerasi, soal literasi numerasi Malah Bu. kehidupan nyata ya Bu. Iya, Seperti seperti ya. itu. Tapi kadang beberapa siswa itu memikirkan numerasi itu ya harus ada rumusnya. Iya. Jadi kadang kurang menarik, padahal secara tidak langsung pertanyaan tentang siapa yang sudah sarapan itu
ternyata satu kelas ada 32 yang ngacung 16, berarti kan 50% itu berarti Ya, sudah ya Bu ya. betul, betul. Nah, itu baik. Kemudian disisipkan Heeh. juga di ice breaking. Ice breaking dalam ice mengajar. breaking, ya. Oke, gimana Bu? Saya kok penasaran ya. Ya. Kita juga penasaran ya Bu ya. Ya. Ah. Nah, nanti kita gantian ya Bu Oke, ya. gantian. Nanti Ibu kan menjelaskan. Setelah itu Ya. Ibu Margi seperti itu. Jadi Ya, mungkin kan siap. kembali lagi tadi kita saling belajar gitu Ibu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Ya. Oh, yang ice breaking tadi Ice Bu, breaking belum. Ice penasaran ya. breaking ya. Jadi karena anak mungkin sudah tidak fokus begitu, akhirnya ada satu guru yang berhitung, tapi menggunakan kelipatan. Misalkan Seperti coba itu. kelipatan 3, nanti yang salah diminta untuk bergabung ke yang salah. Siap seperti Ibu. itu. Berarti Nanti di tengah-tengah. Itu pemetaan ya Bu ya, Pemetaan. pemetaan Ya. anak yang belum mampu menghitung Ya. gitu ya. Tanpa desa. Baik. Kreativitas dari Iya, masing-masing udah asik guru. banget ya Bu ya itu. Mungkin nanti di SMP 1 juga. Siap Insya Allah kita Ibu. coba Pak Desi ya. Baik. Oke, dan trik-triknya Amin. itu di sini nanti bagi ya Bu ya. Oke. Ini mengalir aja ya. Ibu Rita udah menjelaskan. Kali ini coba Ibu Margi coba untuk bisa berbagi juga dalam terutama untuk kegiatan di sekolah kita Ibu yang mungkin sudah dijalankan atau dilaksanakan seperti itu. Ya, baik, siap. Terima kasih Mas Desi, Bu Rita dan Bu Arti izin menyampaikan program-program literasi di sekolah kami. Kalau tadi Bu Rita dan Bu Arti ngendiko kalau di sekolah kami adalah sekolah aktif literasi nasional, ya kayaknya kok dur banget gitu ya. Tapi memang itu kami mendapatkan predikat itu karena kita kerjasama dengan sebuah lembaga namanya Nyalanesia. Nah, ini untuk pertama kami cerita bahwa di tahun 2022 kami bekerja sama dengan lembaga Nyalanesia, itu adalah literasi nasional, dan dari Nyalanesia itu memberikan bimbingan, memberikan fasilitas berupa penulisan buku. Bukunya seperti ini, dan alhamdulillah buku-buku ini adalah buku hasil karya siswa kami dan juga Bu, guru. bisa saya Monggo. Nah, ini buku-buku ini adalah hasil karya dari anak-anak kami ini semuanya, dan ini sudah ada 5 buku dari terbitan guru dan siswa. Kemudian ditambah insya Allah besok di bulan Desember pertengahan ini juga akan terbit 2 buku lagi kerjasama dengan Nyalanesia. Karena kita ini produktif di dalam menulis buku ini, maka kita mendapatkan penghargaan sebagai sekolah aktif literasi nasional. Otomatis kepala sekolahnya dan juga guru-gurunya juga mendapatkan penghargaan sebagai pegiat literasi nasional. Nah, buku-buku yang sudah hasilkan oleh siswa, diantaranya ini buku pertama kami Sepanjang Jalan Cinta, ini semuanya adalah karya siswa. Ya? Iya, betul. Kemudian Menanam Pelukan itu untuk guru. Iya. Tahun kedua Di Kota Singgah di Pinggir Pantai pada Sebuah Senja, ini kumpulan puisi. Ini puisi juga dari ya, Bu. anak. Kemudian Pesan Terakhir untuk Senja, ini adalah kumpulan cerpen dari anak dan guru. Nah, yang ini Ibu mohon izin untuk Perempuan dengan Senyum Rembulan, ini antologi cerpen dengan editor saya sendiri, ini mandiri. Ini kita tidak hanya guru bahasa Indonesia, tapi termasuk guru matematika, guru olahraga. Sepertinya tidak asing. Ya. Saya juga ikut nulis Ibu Ikut di nulis di sini, Mas hostnya juga ikut nulis di sini karena saya menggerakkan biar guru itu jangan sekadar nuturi siswa, tapi guru harus bergerak dulu. Dengan guru bergerak, maka insya Allah anak-anak pun akan merasa, oh guru saya saja menulis, saya wajib menulis. Itu motivasi yang pertama saya gerakkan kepada teman-teman, bahwa menulis itu akan meninggalkan jejak. Nah, oleh karena itu program-program di sekolah kami diantaranya adalah menerbitkan buku ber-ISBN. Itu akan menjadi kebanggaan bagi anak-anak dan akan diingat terus, karena prinsipnya adalah buat apa punya ilmu kalau tidak dimonumentalkan. Maka monumen di dalam keilmuan itu adalah menulis, dan ini akan diingat sepanjang hayat, seperti itu. Kemudian kalau masalah program-program di sekolah kami literasi, kita mengacunya kepada Gerakan Literasi Nasional, kayaknya sama dengan di sekolah Bu Rita, yaitu 15 menit pertama saat pembiasaan itu kita mengadakan kegiatan literasi dan numerasi. Untuk yang literasi itu hari Selasa dan Rabu 15 menit awal. Selasa dan Rabu. 1 minggu 2 hari ya Bu ya? 1 minggu 2 kali untuk yang literasi. Kemudian numerasinya itu hari Kamis pertama di jam terakhir, di jam ke-8. Kemudian Jumat pertama di jam pertama. Ketika anak numerasi,
itu ditungguin oleh tim, namanya tim numerasi. Ketika anak berliterasi juga ditungguin oleh tim literasi dari siswa pilihan yang sudah kita sudah kita diklat gitu ya Pak Iya, ya, Ibu. istilahnya sudah kita beri pengarahan seperti itu. Kemudian hasilnya tidak hanya sekadar membaca tapi membuat rangkuman, dan mereka akan membaca kembali dan menghasilkan tulisan berikutnya berupa mading. Jadi dari hasil membaca itu mereka mengisi kelas kami semuanya ada madingnya. Jadi mading kelas ada 27 mading. Dari 27 mading itu diisi oleh masing-masing kelas. Nah, nanti ada mading pusat. Mading pusatnya di perpustakaan. Jadi ketika nanti ada hasil karya kelas yang terbaik, kita ambil dipindah ke pusat, itu kebanggaan karena dengan demikian Berarti anak apresiasinya gitu Apresiasi. ya. apresiasinya Bu. seperti Oke. itu. Jadi mading terbaiknya diambil, 3 terbaik akan ditampilkan di mading pusat yang ditempel di perpustakaan di luar, sehingga Itu semua siswa bisa berapa baca. lama Bu? Maksudnya seleksi dari mading kelas Mm-mm. nanti pindah ke mading pusat itu berapa Ya lama? rata-rata 1 bulan ya Pak Desi ya. Hampir. Rata-rata Karena- Berarti 1 bulan berganti, 1 bulan berganti berganti. seperti itu. Karena iya. itu menulis terus Bu. Nanti kalau nggak diganti juga Iya, expired ya Pak. expired. Expired, betul Seperti ya. Terus kita juga mengatasinya untuk madingnya tidak menggunakan semuanya harus pakai kertas besar, tapi cukup dengan tulisan ditempel menggunakan jarum, Pin itu, Bu. karena kita menggunakan wallpaper yang bisa ditempel itu, sehingga lebih oke. praktis pada saat lain saya kok pengen ganti tulisan saya, misalnya ada yang lebih update, gampang seperti itu. Oh. Jadi selain ada membaca, kemudian ada membuat mading, ada mading pusat, kita juga ada pojok baca di setiap kelas, meskipun sederhana. Betul. Kita wajibkan di setiap kelas itu ada pojok baca. Dimaksudkan ketika ada kelas misalnya mungkin pas kosong atau senggang, anak bisa baca-baca buku. Meskipun itu juga butuh perjuangan Ibu. Iya. Karena ternyata Luar untuk biasa. menggerakkan anak mau membaca ini luar biasa. Ya Luar butuh biasa. kerjasama ya Pak Desi ya. Luar biasa Ibu. Kecerewetan kita Iya. gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu guru selama ini. Iya. Iya betul, kalau membaca saya sampaikan tadi kan memang daya baca, Minat baca. minat baca. itu kan rendah. Masih rendah, betul sekali. Termasuk mungkin dari guru-guru kan juga belum tinggi. Betul sekali. Ya, dari guru sendiri belum Kan jadi memberikan teladan. leader ya, contoh, betul sekali ya. Nah itu betul Bu Arti. Jadi untuk bagaimana membuat motivasi guru mau menulis sampai akhirnya bisa menghasilkan buku kayak gini, itu butuh kepala sekolah. Gampangannya, ayo teman-teman kita harus nulis, kita beri contoh kepada kepada teman-teman gitu ya. Nah, akhirnya kita buat pelatihan juga, kita undang guru narasumber yang bisa menulis cerpen. Kita latihkan guru untuk menulis cerpen dan puisi. Untuk narasumber puisi kita ambil dari Pak Zulmasri, dari guru sendiri. Untuk yang cerpen kita ambil kemarin itu Bapak Dewanto, itu penulis nasional Dari yang sesi sudah ya, Bu, dari ya? Kesesi. Iya, dari- Sudah biasa malang melintang di dunia percerpenan begitu ya. Itu membuat kita termotivasi. Kemudian program lain dari literasi yang sudah kita terapkan adalah literasi digital melalui podcast. Nah besok nanti akan kita sampaikan juga waktu pemaparan. Nanti dari podcast akan memaparkan juga program-program lebih detail akan kita paparkan gitu Bu Rita. Kemudian momentum yang tidak kalah pentingnya itu pada waktu bulan bahasa. Di bulan bahasa itu kita wajib sudah 3 tahun ini adalah menulis masal. Itu kita ada aula sederhana di sebelah barat, nanti barangkali mau mirsani. Anak-anak duduk lesehan di aula, guru juga wajib menulis. Tahun pertama kita nulis pantun bareng bersama-sama masal. Pantun Ibu, Ya, yang pantun pertama bersama pantun. ya. Dibacakan. Dibacakan Ya, Bu. dibacakan, Itu masih ingat itu dibacakan, ya, Pak lucu-lucu Misran itu Ya. membacakan dulu Betul, waktu dan itu. alhamdulillah Satu di- anak satu Bu. satu anak satu, guru juga satu, bahkan TU juga satu. Oh, TU juga terlibat ya Bu ya? Ikut, dalam Ya, ikut, lesson ini, Bu, ikut ya? semua, Bu. semuanya Oke, oke. ya, sampai tukang kebun sampai satpam saya wajibkan untuk menulis semuanya ya, karena kita memang butuh kebersamaan gitu. Iya. Dan tahun kedua itu apa ya Pak ya, tahun kedua masih ingat Eh, tahun puisi. Puisi. Tahun kedua puisi. Nah yang kemarin itu adalah cerita yang paling berkesan. Tahun ketiga yang kemarin hari bulan bahasa yang kemarin itu dan alhamdulillah kita kerjasama juga dengan Suara Merdeka dan Radar, semuanya masuk ke berita di Suara Merdeka dan Radar Seperti itu. untuk kegiatan-kegiatan kita. Memang kita butuh menjalin kerjasama dengan media karena untuk publikasi ya Mas Bu, Desi ya. sangat penting Ibu Ya, di situ. termasuk kita setiap ada kegiatan yang kaitannya dengan literasi kita unggah di Facebook, di TikTok, Iya. di YouTube.
dan termasuk juga di Spensagi bercerita. Iya. Itu sekilas dari kami. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ibu Margiati. Mantap Bu, ya, Bu, ya. dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke gitu. Saya jadi nggak enak nyemangati sekolah sendiri. Keren tapi emang, Bu, tapi betul mantap. Ibu, saya itu izin memperkenalkan, saya guru PJUK Ibu, tapi saya punya cerpen gara-gara ada Ibu Margi, teman-teman saya guru PJUK, guru matematika dengan pengalamannya masing-masing membuat cerpennya seperti itu Ibu. Itu kalau di Pekalongan Enggih Ibu. cat nggak bakal disambung. Nah, ya itu Ibu. Alhamdulillah. Harus ini ada 3 guru PJOK semuanya nulis dan punya cerita masing-masing Ibu, dan guru yang lain, guru TIK dengan pengalamannya. Yang menarik itu pantun ya awal Ibu ya, itu pantun. Wah, dibacakan ini di random itu Bu. Wah, siapa ini yang kayak kelihatan nggak siap malah disuruh maju. Akhirnya dibacakan, bayangkan rame Bu. Dibuat panggung terus dibacakan, dan itu misalkan ada guru senior, guru yang guru paling muda, yang guru favorit, mungkin ada juga yang dari penjaga atau TU itu disuruh naik, punya anak-anak juga Bu, di random. Kemudian yang kedua puisi, betul Ibu ya. Dilanjutkan yang kemarin itu cerita Bu, cerita menarik selama pengalaman. Nah itu kita juga dibaca sama murid pengalamannya. Jadi wah, murid juga penasaran, kita juga penasaran punya murid. Nah itu luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Ya, Margi. menginspirasi kami ya, Bu, ya. Ibu nggih. Apa ya, Pionir ya. anak-anak itu melihat bahwa guru itu orang ngongkong tok. Iya. Tapi memang ada action. Dan ini yang terakhir Ibu, Spensagi bercerita juga ternyata masuk dalam literasi digital. Jadi salah satu hal yang Ibu ini sangat luar biasa, dan di tempat kita juga ada komunitas praktisi medsos. Jadi sekolah kita itu ada lengkap, ada TikTok, Instagram, kemudian YouTube, Facebook dan lain. Jadi setiap kali kegiatan webnya ya ada web juga Bu. Nanti bisa saling ini, karena betul kata Ibu Margi, media ini sangat penting untuk seperti itu. Betul, betul. Baik, izin ya Bu untuk sedikit bertanya. Saya ini masih muda, cuman saya mendengar dari masih muda tapi masih mendengar ini Bu, kayaknya SMP 8 dan SMP 1 itu punya cocok logi ini. Jadi kalau nggak salah itu dulu itu ada kepala sekolah guru sini namanya Pak Gono. Sugono itu pernah jadi kepala sekolah. Iya, betul, iya sebelumnya. Iyalah saya Iya, akhirnya betul. waduh, ini kayaknya kayak sudah ada hubungan apa gitu. Jadi ya, kayak cocok sudah logi iya, itu ya. cocok logi. Barangkali bisa-bisanan juga. Seperti itu. Betul ya? Dulu Pak Gono Sebelum saya SMP 2. sekarang SMP 2. pengawas bina. Oh, berarti ketemu juga. SMP 2. Oh, SMP 2. Siap. Siap. Masuk ke 8. Kemudian kedua. Baik, luar biasa. Oke. Salam hangat untuk Pak Gono apabila ketemu. Nah, insya Allah teman-teman guru di sini juga masih ingat. Kemudian yang selanjutnya Ibu, untuk saya mau tanya ini, untuk di SMP 8 Bapak Ibu gurunya ketika memanfaatkan teknologi dalam Litnum itu kira-kira sudah sampai mana kira-kira kalau di SMP 8 Sejauh ini ya? sampai ini Iya, ya gitu ya. sejauh ini. Pada ajaran baru kemarin Nggih. kami sudah menggunakan aplikasi dari Kemdikbud, yaitu CIBI ya. CIBI Kemdikbud itu di mana anak-anak itu bisa mengakses buku, buku baik itu fiksi maupun non fiksi. Iya, benar. Dan alhamdulillah SMP 8 itu termasuk sekolah yang mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan, Bu, sehingga kita mendapatkan fasilitas WiFi itu siap. sejumlah 17 kelas. Jadi cocok ya Bu kalau 17 kelas. menggunakan aplikasi tadi dengan wifi-nya itu nyambung ya, seperti itu ya. Oke, selain itu juga kami kerjasama dengan Alive Education. Itu kalau itu memang berbayar.
Oh, Kalau itu oke. berbayar, kita sifatnya sewa. Dan alhamdulillah teman-teman itu kemarin mengadakan inovasi aplikasi bank sampah, Bu ya. Di Hmm, mana satu admin sekolah, satu kelas punya satu admin. siap, Itu Ibu. kan kalau itu belajarnya numerasinya, Mas. Iya, Karena sampahnya ditimbang, iya. kemudian nilainya berapa, nanti diuangkan harganya berapa, kan per kilo, iya, masukkan ke Iya. aplikasi. Ini boleh direplikasi. Iya, boleh direplikasi, Bu. Sama Bu loh. Aplikasi. Justru saya dari tadi menangkap apa yang akan saya ambil dari SMP 8. Iya, Bu Margi ya. Ini Kita yang belum punya Mas, Iya. kapan Iya. bisa masuk ke CB itu tadi Iya, ya. nanti Oh, CB Kemdikbud ya. Mm-mm. Perpustakaan Perpustakaan Nasional. nasional. Oke. Oke. Dan Siap. yang dapat wifi gratis itu ada ketentuan syarat berlaku tidak? Oh, tidak, Dari kalau dinas itu ya. memang dari Oh, dinas, dari Bu. dinas. Dari Kemdikbud, dari Tapi APBD. APBD. Nah, untuk pembayaran rutinnya itu Oh, ditanggung oleh sekolah bos. masing-masing. Oh, begitu kirain Oke. dibayarin terus. Pengadaannya, Bu. Iya. Siap. Oke. Jawabannya luar biasa kompak ya, Bu. Pengawas dan kepala sekolahnya ya, Bu. Kita bersinergi. Sinar. Iya, luar biasa. Iya, Ibu. Heeh. Segi digital ya. Digital. Saya guru-guru SMP 8 itu keinginan belajarnya sangat tinggi. Siap, Ibu. Bahkan yang sepuh-sepuh ini saya kan juga pas awal COVID saya mendampingi ya. Siap. Itu kan kita semua tidak siap. Kita semua tidak siap untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh. Oh, ya. Iya, waktu Covid itu, Bu. Nah, itu saya mengapresiasi guru-guru SMP 8 yang sudah sepuh pun mau berlatih. Ah, keren, luar biasa ya. Semua itu pelatihan. Oke, luar biasa. Siap. Pembelajaran. Oke. Terima kasih atas jawabannya Bu Rita dan Ibu Arti. Arti, iya. Arti. Luar biasa. Oke. Di sini saya kan namanya juga guru ya, guru PJOK ini. Kalau saya melihat SMP 8 itu kemarin selamat Ibu. Sepertinya Popda kemarin mendapatkan voli kalau nggak salah juara 2. Iya, voli. Ceweknya juara 3, betul Betul, ge? voli. Asma lagi ya. Luar biasa teman. Boleh nih tim volinya main ke sini atau kita yang ke sana gitu, Oh, tidak boleh, hanya boleh, ya, Bu, ya. boleh. Tidak. Sparring ya, sparring Iya, ya. boleh. Sparring persahabatan. Dan kalau makanya saya juga tidak hanya SMP 8 melihat ke SMP 1, saya juga dari SMP 1 melihat SMP 8 itu luar biasa. Apalagi letak SMP 8 itu kayaknya dekat dengan lapangan Stadion petang. Hugeng. Stadion iya, Hugeng. terus ada olahraga petang ya. Itu Iya, kan betul. sepertinya kalau nggak salah pemimpin ketua dari pengurus petangnya dari SMP 8. Dan Pak Sabdo. Iya, football juga. itu seperti itu. Jadi suatu saat kalau SMP berarti nanti kan serencana SMP 8 mau ke sini, studi banding ke Ya. sini. Nah, suatu saat kita juga boleh nih sebenarnya ke sana. Siap Ibu ya. Saling berbagi. Selaling berbagi Bu, luar biasa. Sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya saling memberi pesan dan kesan dari SMP 8 ke SMP 1, dari SMP 1 ke SMP 8. Kira-kira yang mana dulu nih saya juga. Dari tamu dulu ya. Tapi kan silakan Ibu Rita dulu, terus Ibu Arti, saya dan dulu. dilanjutkan Ibu Mari. Begitu nggih? Nggih. Pesannya luar biasa ya, Bu ya. Keren, kolaborasi yang sangat menginspirasi, Bu. Semoga nanti SMP 8 juga bisa ATM itu tadi, Bu, dan membawa kemanfaatan pula untuk peningkatan penguatan ya, Bu ya. Literasi numerasi dan harapannya kompetensi dari peserta didik kami juga mengalami peningkatan. Amin. Siap Ibu. Terima kasih Ibu Rita, luar biasa. Selanjutnya Ibu Arti. Kesan boleh. Berbalas. Kalau teh Mungkin kesannya, kesan pertama begitu menggoda, Wih. selanjutnya terserah Anda. terutama literasi ya, penggerakan literasi yang pengalaman saya juga di mana-mana itu sulit sekali. Jangan. Sudah dibuat
sedemikian rupa tapi juga tetap tidak ada kenaikan yang signifikan. Tapi saya lihat di SMP 1 Sragi itu dengan bukti nyata guru-guru kerso Menulis ya Bu. menulis semuanya, kemudian murid-murid juga terbuka, kepala sekolahnya juga luar biasa, guru-gurunya apalagi. Nah inilah kesan saya, semoga nanti SMP 8 bisa belajar banyak dari Amin Ibu, amin. Siap-siap. menjadi sekolah yang saya cita-citakan, Amin. sekolah model literasi Amin di Ibu. kota. Amin. Nanti kota Pekalongan itu bisa ngaca, ini loh SMP 8 bisa, Amin Ibu. Ya. dan sekolah lain menjadi Ya, siap. Terima kasih Bu Arti, luar biasa kesan dan pesannya sangat luar biasa, penuh arti, penuh makna, daging semua ya Bu. Kali ini kesan pesan akan ditutup langsung oleh Ibu Margiati selaku Kepala Sekolah SMP 1 Sragi. Silakan untuk Ibu. Mas Bos. Kalau kesan saya terhadap SMP 8 itu juga tidak kalah kerennya Bu. Apalagi tadi yang terakhir itu tentang digitalisasi di sekolah, sudah menggerakkan anak, itu termasuk yang akan kami contoh. Walaupun kita juga sudah melaksanakan kegiatan digitalisasi mulai pembelajaran, tapi kayaknya masih lebih asik lagi kalau nanti bisa masuk ke situsnya pemerintah melalui web. Sibi dari Ya, Kemdikbud. Sibi. nanti kita cari ya Mas. Ya, siap. Ya, biar kita lebih bisa explore untuk kemampuan anak. Dan kalau pesannya adalah mari bersama-sama saling berbagi. Di sini tidak ada yang lebih hebat atau yang tidak hebat, tetapi kita masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa yang ada pada kami barangkali dianggap sebagai kelebihan, monggo bisa diadopsi, dan apa yang menjadi kekurangan bagi kami tinggalkan saja. Dan termasuk apabila ada yang bagus, dan saya kira juga banyak program dari SMP 8 yang bagus akan kita terapkan juga insya Allah di sekolah kami. Harapannya adalah mari kita jaga anak-anak kita. Dengan era digitalisasi ini memang tugas guru tidak mudah, apalagi informasi begitu mudah diakses oleh anak-anak. Tugas kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru adalah bagaimana mengarahkan anak-anak kita selain melek literasi juga biar melek kepribadiannya kita angkat kembali agar akhlaknya itu bisa menjadi lebih baik. Kita utamakan adab sebelum ilmu, barangkali Siap, itu Ibu. adalah hal-hal yang harus kita terus Waduh, terus sepakat, kita setuju gaungkan, Ibu. ya. Terima kasih atas kerawuhannya ibu-ibu dari SMP Kota Pekalongan yang luar biasa, dan itu adalah kehormatan bagi sekolah kami dirawuhi oleh panjenengan. Matur suwun. Gitu Mas Ya, Desi. terima kasih Bu Margiati, tepuk tangan untuk kebersamaan kita hari ini, luar biasa. Baik, kegiatan atau acara podcast hari ini sudah ditutup dengan kesan pesan dari kedua sekolah, dengan mudah-mudahan doa dan juga harapan ini, mudah-mudahan dua sekolah ini tetap bersinergi, Amin. tetap selalu berkolaborasi, dan juga bisa menjadikan inspirasi dari beberapa sekolah di tempat yang lain agar bisa saling kolaborasi seperti itu Ibu ya. Baik, kita tutup pertemuan pada acara ini dengan mungkin foto dulu Bu, ke sana Bu, kita foto bareng-bareng Ibu, ke sana. Boleh gini enggak? Enggak, udah apa-apa Pak. Udah. Kita Sudah. bisa ikonnya adalah SMP 1 SMP 1 juara. Sragi juara. Baik, SMP 1 Sragi juara. Oke. Insyaallah. Oke, kita tutup kebersamaan dengan sudah foto tadi ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu. Selamat berita. Terima kasih Bu.